Baik, terima kasih Pak Menko Perekonomian. Yang terhormat para jurnalis, kami ingin melanjutkan penjelasan tentang penanganan COVID oleh Satgas. Untuk itu, Satgas Penanganan COVID pada tahun 2021 ini telah melaksanakan tugasnya dengan berpegang pada prinsip kolaborasi lintas sektor. Hal ini penting untuk diketahui bersama. Dan terdapat 6 bidang Satgas yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, mulai bidang data dan IT, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, koordinasi relawan, dan perlindungan tenaga kesehatan. Dan penanganan COVID-19 dari hulu ke hilir ini terbagi menjadi 3 pilar, yaitu pilar promotif dan preventif, pilar surveillance, dan pilar kuratif dengan 3 strategi, yaitu sosialisasi dan edukasi, penegakan kedisiplinan, dan kolaborasi lintas unsur. Maka dari itu, Satgas COVID-19 membentuk posko sampai ke tingkat desa atau kelurahan di seluruh Indonesia dalam rangka pengawasan kepatuhan protokol kesehatan sampai tingkat yang terkecil di masyarakat, sehingga bisa memutus mata rantai penularan di masyarakat, sehingga bisa produktif dan tetap aman COVID. Sepanjang tahun 2021, Satgas COVID-19 telah melakukan berbagai upaya pengendalian kasus melalui penerapan kebijakan, utamanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sebagai mitigasi kenaikan kasus pada lonjakan pertama pasca libur Nataru di bulan Januari lalu. Setelah kasus turun, kebijakan ini dilanjutkan menjadi PPKM Mikro di seluruh Indonesia dan berkembang menjadi PPKM Darurat saat lonjakan kedua pasca libur Idul Fitri. Kebijakan ini berhasil meredam lonjakan kasus dan dilanjutkan dengan PPKM level 1 sampai dengan 4 hingga saat ini. Selain PPKM, kebijakan yang juga diterapkan adalah pengaturan perjalanan internasional dan pengetatan perjalanan dalam negeri. Kebijakan-kebijakan ini terus disesuaikan dengan dinamika kasus yang terjadi di dunia dan di Indonesia, dan sepanjang tahun ini terdapat 6 surat edaran Satgas yang mengatur perjalanan internasional, dan ada 11 yang mengatur pengetatan perjalanan dalam negeri, termasuk peniadaan mudik. Selain penyusunan dan pemantauan kebijakan, Satgas juga melakukan upaya penanganan COVID, antara lain adalah pemantauan terhadap perubahan perilaku masyarakat, yaitu menjaga jarak dan memakai masker, kemudian pembentukan posko di desa atau kelurahan di seluruh Indonesia yang juga terus dipantau dan digiatkan, kemudian penyediaan fasilitas isolasi terpusat, dan yang terakhir distribusi masker sebagai upaya pencegahan. Setiap bidang yang ada di bawah Satgas ini menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, dari bidang data IT, penyediaan sistem satu data bersatu lawan COVID, yang mencakup zonasi risiko, monitoring perubahan perilaku, pelaksanaan PPKM Mikro sampai level desa atau kelurahan. Kemudian kumpulan data ini juga digunakan oleh lintas kementerian lembaga di pusat maupun daerah sebagai dasar analisis situasi dan pengambilan keputusan dalam pengendalian COVID untuk tiap daerah. Selanjutnya, bidang perubahan perilaku juga memiliki tugas membantu mempercepat perubahan perilaku di masyarakat dan menerapkan protokol kesehatan. Bidang ini melakukan berbagai upaya perubahan perilaku seperti edukasi dan sosialisasi dari berbagai macam metode. Dalam melakukan tugasnya, tentunya bidang perubahan perilaku ini melakukan kerjasama dengan berbagai institusi. Kemudian hingga saat ini bidang perubahan perilaku telah menghasilkan berbagai materi edukasi, baik pedoman, video, lagu, pagelaran seni, dan lebih dari 60 juta orang yang sudah dididik dan telah menghasilkan 123.000 duta perubahan perilaku yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian bidang komunikasi publik, ini tugas utamanya adalah menyebar informasi dari setiap elemen Satgas kepada masyarakat. Sudah ada 13 stasiun televisi yang bekerja sama, 18 media cetak, 24 media online hingga radio dan media luar ruangan, serta 3.000 jurnalis yang telah berkolaborasi. Terima kasih selama ini didukung dengan bidang komunikasi publik. Kolaborasi ini telah menghasilkan total 38.000 berita pada berbagai media cyber, media cetak, TV, dan radio. Selanjutnya untuk bidang koordinasi relawan, ini bertugas menghimpun dan mengkoordinasi serta mendistribusikan relawan COVID-19
dalam kegiatan-kegiatan edukasi, asistensi yang dilakukan oleh kementerian lembaga sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk bidang penanganan kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, ini juga Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan upaya surveillance, yaitu testing, tracing, dan treatment, serta perlindungan terhadap nakes. Susunan kebijakan terkait pengendalian COVID. Satgas terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga di tingkat pusat maupun Satgas di daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan pengendalian dilakukan secara terkoordinir dan terstruktur. Meskipun saat ini kondisi kasus di Indonesia sudah membaik, seperti tadi sudah disampaikan Bapak Menko, masih ada tugas besar yang harus kita perjuangkan, yaitu peningkatan cakupan vaksinasi, seperti tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dan untuk itu kita semuanya harus bisa menangani ini dengan baik, dan kondisi pandemi di Indonesia saat ini mengalami perbaikan dan harus terus dijaga, dan jangan sampai kita terjadi lonjakan kasus, terutama seperti negara-negara lainnya. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pihak sehingga kita dapat mengendalikan kasus dengan baik. Kita telah mampu perlahan-lahan kembali produktif namun tetap aman dengan pelaksanaan PON ke-20 di Papua yang nyatanya menimbulkan hanya 176 kasus dari total 10.000 lebih kontingen atau positivity rate-nya sekitar 1,13%. Cukup rendah. Dan belajar dari pengalaman ini, kegiatan besar mendatang, yaitu Superbike di Mandalika pun sedang disiapkan. Dari 5 kabupaten kota di NTB, 4 diantaranya telah berada pada level 1, dan hanya 1 daerah yang berada di level 2. Selain itu, upaya percepatan vaksinasi menuju target 70% dosis, ini terus dilakukan dengan capaian relatif tinggi di Kota Mataram 92,74%, di Lombok Barat 56,37%, di Lombok Tengah 68,69%, Lombok Timur 48,29%, dan Lombok Utara 69,59%. Ini telah dilaksanakan persiapan alur mobilisasi kedatangan penonton yang akan masuk ke lokasi. Dan penting diingat, dalam beberapa bulan ke depan, kita akan menghadapi periode Natal dan Tahun Baru yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan mobilitas ini merupakan indikator yang sangat penting untuk memastikan kasus COVID-19 terus dikendalikan sehingga cita-cita masyarakat Indonesia yang produktif dan aman COVID ini dapat tercapai. Ingat bahwa ketangguhan kita sebagai bangsa akan terbukti kalau kita berhasil memasuki tahun 2022 tanpa adanya lonjakan kasus. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Menko Perekonomian.